Ini kedua takjilnya pastinya menarik banget untuk diriku dan masak untuk orang-orang tercinta. Halo semuanya, welcome back to Philips Home Living Indonesia. Bersama aku, Devina Hermawan. Nah, hari ini kita pasti akan masak-masak ya. Aku mau bikin kroket daging mozzarella dan juga es sagu kurma. Ini pasti keduanya cocok banget untuk dijadikan takjil buka puasa. Dan pastinya dijamin nih, semuanya juga auto enak, anti gagal, masaknya makin mudah, pakai produk dari Philips. Oke, yang pertama ini kita akan bikin dulu kroket daging mozzarellanya. Ya, ini bakalan praktis banget, langsung aja untuk bahan-bahannya. Pastinya kita akan perlu kentang. Lalu untuk pelengkapnya ini ada wortel, bawang bombay, seledri, ini opsional hanya untuk aroma ya. Dan juga di sini aku pakai daging sapi. Supaya lebih wangi dan gurih, ini juga aku akan tambahkan bubuk pala ya sebagai aroma. Lalu kejunya, ini yang keju cheddar, ini untuk diparut, dicampur ke adonan, dan keju mozzarella itu untuk isiannya. Jadi nanti si kroketnya tuh dia lumer. Dan untuk pelapis kroketnya pastinya kita akan perlu tepung terigu, telur, dan juga ini tepung roti alias breadcrumbs. Supaya kroketnya lembut dan fungsinya ini sebagai pengental ya, nanti kita akan tambahkan juga terigu serta butter untuk aroma. Oke, untuk cocolannya ini aku akan bikin sambal kecap ya. Selain untuk kroket, pasti untuk gorengan lain juga cocok. Dan kalian juga bisa coba kombinasi yang gak terlalu biasa ini ya, pasti rasanya menarik. Bahan-bahannya ada cabai rawit nih aku mix merah dan juga hijau, kecap manis dan juga ini gula merah ya supaya si sambal kecapnya itu dia lebih lengket. Lalu untuk bawang goreng ini opsional dan terakhir ini kita perlu tambahkan juga jeruk limau supaya aromanya segar. Oke, langsung aja yang pertama ini kita mau siapin untuk dagingnya, kita akan giling ya. Dan ini aku akan gilingnya tuh pakai Philips Blender HR2223/70. Ini multifungsi banget. Sekarang ini aku pakai pisau chopper ya. Nah, untuk dagingnya ini aku mau bumbuin pakai garam, merica dan juga gula. Lalu tinggal kita blend aja. Tuh, dia hasilnya merata banget ya dengan waktu yang sebentar tapi bisa seperti ini. Untuk wortelnya ini kita akan potong dadu. Dan juga bawang bombay juga sama ya, ini kita akan potong dadu. Jadi nanti tekstur dari kroket yang kita akan bikin tuh dia nggak akan terlalu halus seperti kroket biasa. Jadi lebih bertekstur, pastinya lebih menarik. Oh ya, untuk kentangnya supaya lebih cepat matang, ini aku juga mau belah 4 seperti ini. Oke, kalau bahan-bahannya ini udah siap, sekarang kita akan masak kroketnya ya. Dan ini bakalan praktis banget. Aku mau masukin semua bahan ke dalam Philips Digital Rice Cooker HD4515/92. Ya, ini bisa masak cepet, no ribet. Cocok buat masak apa aja dan multifungsi karena dilengkapi 18 preset menu. Daging yang udah digiling juga ini kita masukin. Terus ini aku tambahin air kaldu ya, bisa juga pakai air putih biasa. Dan dagingnya ini kita perlu aduk-aduk dulu sedikit seperti ini supaya dia tidak menggumpal ya nanti pada saat matang. Jadi lebih mudah ngaduknya juga. Untuk seledrinya ini aku taruh utuh aja seperti ini ya, ini hanya untuk aroma. Oke, kalau udah masuk semuanya, ini kita akan masak menggunakan mode quick cook. Dan tenang aja, nggak akan gosong karena nanti kan dagingnya juga dia akan mengeluarkan air. Bahkan kita sebenarnya jangan pakai air banyak-banyak, nanti kroketnya malah jadi adonannya encer dan susah dibentuk. Nah, ini sambil nunggu bahan-bahannya matang ya, aku juga mau bikin sambal cocolannya. Nah, di sini juga aku masih pakai blender yang sama ya. Tinggal ganti pisau choppernya ini menggunakan pisau sambal maker. Nah, ini langsung aja ya kita masukin mulai dari cabai rawitnya, hijau dan juga cabai rawit merah. Terus juga bawang goreng, ini masukin buat aroma tapi opsional, kalian boleh pakai boleh enggak. Ini aku juga tambahin gula merah sama garam ya supaya rasanya juga dia lebih keluar. Pastikan kalian pasangnya ini sampai terdengar bunyi klik. Nah, selain pisau sambal maker ada juga yang untuk garlic peeler. Ini tuh bisa banget buat kupas-kupas bawang, jadi praktis ya. Cukup dengan satu blender bisa buat segala jenis masakan. Dan kalau udah ini tinggal kita blend aja. Ini aku pakai mode pulse ya. Jadi kita blendernya sebentar-sebentar aja. Kalian bisa lihat mau blender kasar, blender halus. Tuh ya, ini hasil teksturnya dia bener-bener mirip seperti diulek. Nah, ini terakhir kalau udah tinggal kita tambahin kecap manis dan juga jeruk limau kalau kalian suka. Ini wangi, pedas ya, pastinya nampol banget ya. Oh ya, untuk resep lengkap semuanya ini udah ada di Home ID ya. Jadi kalian bisa langsung aja download aplikasinya dan cek resep kroket dan es sagu kurma ala aku di sana.
Selain itu juga ada banyak resep yang bisa kamu recall. Oh ya, tadi kan kita masak pakai rice cooker ini 25 menit quick cook ya. Nah ini udah jalan sekitar 20 menit, sekarang saatnya kita tambahin tepung terigu. Caranya ini tepung terigunya kita aduk rata dulu sama butter yang udah suhu ruang. Kenapa diaduk dulu? Supaya nanti terigu kena panas dia tidak menggumpal ya. Nah setelah rata kayak gini ya langsung aja kita campur. Tuh kalian bisa lihat ya, ini airnya juga dia udah menyusut. Kentangnya udah matang, udah empuk, udah wangi ya. Sekarang tinggal kita aduk aja terigunya. Terigunya ini fungsinya dia supaya tekstur dari kroketnya itu dia nggak hancur, lebih kokoh dan juga lebih lembut ya. Jadi mouthfeel-nya itu dia lebih lembut, nggak kasar gitu. Tuh ini tinggal diaduk, lanjut masak lagi 5 menit atau sampai timernya ini dia udah stop ya. Oke ini udah, tuh kalian bisa lihat ya terigunya juga udah matang. Sekarang kalau udah tinggal kita pindahkan aja ke mangkok yang anti panas ya. Dan mumpung masih dalam keadaan panas, ini biasa kentang itu dia lebih mudah hancur ya. Jadi kita hancurin bisa pakai potato masher kayak gini atau bisa juga pakai garpu, pakai sendok karena ini basically dia cukup empuk ya, jadi gampang untuk menghancurkannya. Kalian kalau mau halus, mau kasar itu bisa disesuaikan. Nah ini kalian bisa cicipin kira-kira rasanya kurang apa, karena kan tadi kita udah bumbuin dagingnya ya, jadi hati-hati kasih bumbu, harus cicipin dulu. Di sini aku mau tambahin garam dan juga bubuk pala sama supaya makin gurih dan nambah nutrisi juga ya, khususnya buat si kecil. Ini aku mau tambahin juga keju parut, pakai keju cheddar biasa aja. Ini kita aduk rata lagi, boleh dicicipin lagi misalnya kurang rasa, kurang manis dan lain-lain. Ini kalian tinggal gabung aja. Oke, ini kalau udah sambil kita tunggu dingin, nanti kan isiannya aku mau pakai mozzarella ya, keju mozzarella. Ini kita potong-potong dulu. Kalau kalian mau kroketnya bulat-bulat seperti bitterballen, ya boleh ya, kotak-kotak. Tapi ini aku memang mau bentuknya bentuk kroket ya, jadi agak lonjong. Nih aku mau potong mozzarellanya dia panjang-panjang seperti ini. Ini sekarang adonannya udah cukup dingin buat kita pegang ya. Dan untuk menakarnya, per pieces kroket kalian bisa dikira-kira aja, bisa pakai sendok makan ataupun pakai scoop ice cream seperti ini. Kalau mau paling akurat pastinya ditimbang ya, tapi kalau kita bikin buat di rumah, ini pakai scoop ice cream ini juga biasanya udah cukup akurat, bentuknya juga seragam. Nah kalau udah ini kita adonan kroketnya tinggal dipipihkan memanjang seperti ini, lalu keju mozzarellanya kita taruh di tengah dan tutup kembali dengan adonan kroket, dia sampai merata seperti ini ya. Kalau bisa memang keju mozzarellanya itu jangan ada yang ke expose karena takutnya nanti pada saat digoreng malah jadi bocor dan lain sebagainya. Oke, kalau udah seperti ini kalian bisa nyetok di dalam kulkas, di dalam freezer, atau bisa juga langsung kita akan lapisi dengan tepung panir ya. Bisa juga pakai breadcrumbs kalau kalian mau yang lebih bertekstur crunchy. Ini pertama kita lapisi dulu dengan tepung terigu polos, lalu ini kita ke telur yang sudah dikocok, baru ke tepung panir. Nah ini ulangi step ini sampai kroketnya semua udah terlapisi dengan baik. Kalau udah kayak gini kalian bisa buat nyetok ya di dalam kulkas atau bisa juga langsung goreng. Cuman kalau aku saraninnya memang kita gorengnya mendadak ya supaya mozzarellanya itu dia sensasi meltednya tuh masih dapat. Jangan lupa untuk gorengnya ini di minyak yang sudah dipanaskan dulu sebelumnya ya. Apinya juga api sedang besar dan kita nggak perlu waktu yang lama untuk ngegorengnya karena takut malah pecah ya. Nah ini cukup 2-3 menit, warnanya udah golden brown, udah cantik seperti ini bisa kita angkat. Oke, selanjutnya ini kita akan bikin es sagu kurma ya. Jadi bahan-bahannya dulu, ini yang pertama ada si saus kurmanya. Pastinya kita akan perlu kurma, ini udah dibuang ya bijinya. Lalu ada gula palem, air panas, dan juga garam. Untuk pelengkapnya pastinya ini aku akan pakai si sagu mutiara ya. Boleh pakai yang berwarna pink, boleh juga kalau kalian mau pakai yang warna putih, atau sekarang banyak juga yang dikasih pewarna coklat. Jadi si sagu mutiaranya tuh dia kayak boba kecil-kecil. Itu nanti pada saat rebus kalian tinggal kasih pewarna coklat. Selain itu aku akan pakai kolang kaling, ini juga sama ya, udah direbus, dan juga kelapa muda. Nah terakhir untuk kuahnya aku simply pakai susu evaporasi. Kalau kalian mau pakai santan yang dimasak sama daun pandan itu juga bisa. Dan pastinya nggak boleh ketinggalan es batu ya. Oke, step by stepnya ini bakalan simpel banget ya. Jadi untuk hidangan ini kita masih akan menggunakan Philips Blender HR2223/70 yang pastinya multifungsi. Jadi tadi aku kan udah pakai chopper sama sambal makernya nih. Nah sekarang kita akan pakai blendernya untuk bikin saus kurma dan juga untuk hancurin es batunya. Pertama untuk kurmanya nanti supaya si rasanya tuh lebih keluar dan lebih mudah lumat ya. Jadi ini kita akan rendam dulu kurmanya pakai air panas. Ini diamkan aja kurang lebih sekitar 15 menit ya sampai si airnya itu dia ngeresep ke kurmanya.
Tuh, sampai dia seperti ini. Nah, kalau udah tinggal kita blender aja. Ini kurmanya, aku mau campur sedikit sama gula palem atau gula merah juga bisa ya, supaya si rasa manisnya tuh dia lebih keluar, lebih wangi juga. Dan aku juga suka tambahin sedikit garam ya, jadi untuk rasa-rasa manis yang kuat seperti gula merah, kurma dikasih garam tuh dia pastinya lebih ada gurihnya sedikit. Ini aku mau tambahin sedikit air dingin dan tinggal kita blender aja sampai dia halus. Nah, sekarang sisihkan dan kolang-kalingnya ini cukup kita iris-iris aja. Nah, terakhir ini yang penting ya, kita siapkan es batunya. Jadi caranya gampang banget, ini pakai blender Philips ya. Masukkan es batu, kita tekan tombol pulse-nya. Ini sekitar 8 kali, tuh sampai seperti ini. Lalu kalau udah kayak gini, ini kita pencet nomor 5. Tuh, lihat ya, hasil dari es serutnya dia benar-benar lembut. Ini pastinya cocok banget ya kalau kalian mau bikin es-esan apapun itu, mau dari es cendol atau takjil lainnya, pakai es serut kayak gini. Sampai bikin bingsu ala Korea juga ini cocok banget nih es batunya. Ini kedua takjilnya pastinya menarik banget nih untuk di-recook dan masak untuk orang-orang tercinta ya. Yang pertama ini ada kroket daging mozzarella. Jadi walaupun metodenya ini semuanya dimasukin ya, tapi aroma dari kroketnya itu dia tetap dapat ya, tetap wangi. Si tekstur dari adonan kroketnya sendiri dia tuh lembut dan lebih lengket dibandingkan kalau kita pakai pure kentang aja. Jadi kayak kentang tumbuk itu kan teksturnya dia lebih ada grainy-nya sedikit. Nah, karena kita campur dengan terigu jadi dia lebih lengket, lebih menyatu pastinya. Selain itu sensasi mozzarellanya ini pastinya bikin makin menggugah selera ya. Dia melted ya kalau dikonsumsi pada saat masih panas ataupun kalau misalnya udah dingin pun tenang aja, mozzarella itu kejunya dia bakalan tetap enak. Mau dimakan sama cabai rawit boleh, atau kalau mau sesuatu yang berbeda ini kita bisa sajikan dengan sambal kecap seperti ini. Untuk menu kita yang kedua ya, ini ada es sagu kurma. Jadi dia tuh rasanya tuh legit ya, kayak kita kalau misalnya pakai gula merah berasa. Tapi karena ini pakai kurma, pastinya ada aroma kurmanya ya. Manis, wangi, gurihnya juga tetap dapat ya. Tadi kita pakai susu evaporasi sama kita kasih juga sedikit garam. Nah, untuk isiannya juga jangan lupa ya, pakai teksturnya itu dia yang bermacam-macam. Seperti ini ada kolang-kaling, ada sagu mutiara yang lebih lembut, dan juga kelapa muda. Dan yang gak kalah penting, esnya juga kita pakai es serut, jadi bikin si takjilnya ini dia lebih istimewa. Oke, thank you for watching. Yuk saatnya ganti peralatan masak kamu ke Philips yang biar masak cepet no ribet. Ya, cek description box untuk link pembelian produk yang aku pakai sekarang. Dan stay tune terus juga di YouTube Philips Home Living Indonesia, karena aku akan share terus kreasi menu Ramadan yang pasti cepet no ribet. Share video ini untuk inspirasi masak selama bulan Ramadan. Jangan lupa follow, subscribe, dan komen di YouTube channelnya Philips Home Living Indonesia, TikTok, dan juga Instagram ya untuk informasi lengkap produk Philips lainnya.